Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa Bali TV, senang sekali saya Agus Jagatraya dapat menemani pemirsa Bali TV dalam Harmoni Bali edisi hari ini. Dan hari ini kita mengangkat topik tentang bagaimana menjaga kesehatan di musim pancaroba, yang tentunya di studio kami telah hadir narasumber yang tidak asing lagi dan sudah sangat expert juga. Langsung saja kita akan berkenalan dengan Dr. Imade Susila Utama, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi. Om Swastiastu, Dok. Swastiastu. Ya, penapi gatre mungkin, Dokter. Setungkar kita sehat. Ya, walaupun dengan musim yang sekarang mungkin sudah banyak sekali peralihan, Dok, ya, dari musim hujan sekarang mau ke musim kemarau, atau lebih dikenalnya mungkin musim pancaroba seperti itu. Dan itu juga akan menjadi topik kita pada hari ini. Dan tentunya juga kami akan mengundang pemirsa Bali TV untuk bergabung bersama kami nantinya dalam dialog interaktif di 0361 894 8400 atau 0361 894 8401. Dan langsung saja kita akan berbincang dengan Dr. Imade Susila Utama terkait dengan musim pancaroba ini, Dok. Ya. Nah, kira-kira dengan musim pancaroba seperti saat ini, apalagi di Bali, di Indonesia, sebagai daerah tropis seperti ini, kemungkinan penyakit yang mungkin muncul seperti apa nih, Dok? Ya, baik. Terima kasih, Jagat. Dan selamat sore buat semua pemirsa Bali TV di rumah. Jadi pada musim peralihan atau pancaroba dari musim hujan ke musim kemarau atau musim kemarau ke musim hujan, itu menimbulkan risiko terjadi berbagai penyakit-penyakit infeksi atau penyakit tropik, penyakit yang ada di daerah tropik, terutama penyakit-penyakit yang ditularkan melalui vektor. Ya, salah satunya adalah demam berdarah. Memang bukan demam berdarah saja yang risiko untuk terjadi pada musim peralihan ini, beberapa penyakit infeksi yang lain juga akan bisa muncul dan jumlah kasusnya akan biasanya makin meningkat pada masa peralihan seperti ini. Bisa diare, leptospira, demam berdarah. Tetapi di tempat kita yang kasusnya kita dapatkan itu lebih banyak di demam berdarah. Ya, berarti dengan kondisi musim seperti saat ini, yang peralihan seperti ini, yang banyak penyakit ternyata, Dok, ya, tidak hanya demam berdarah. Bukan hanya demam berdarah. Tapi kalau kita melihat memang demam berdarah ini yang menjadi, mungkin masyarakat awam mengatakan ini momok gitu ya. Dianggap sepele, tapi banyak juga kasus yang meninggal dunia. Nah, itu juga mungkin menjadi kekhawatiran masyarakat, dan khususnya pemirsa Bali TV dalam Harmoni Bali juga ingin tahu lebih detail seperti apa DB itu sehingga bisa menyebabkan kematian pada pasiennya. Tapi kita juga sebagai masyarakat juga bisa mencegahnya, berarti, Dok, ya? Iya, betul. Kira-kira DB itu penyakit seperti apa, Dok? Ya. Jadi demam berdarah atau istilahnya infeksi virus dengue itu adalah suatu infeksi akut yang disebabkan oleh virus. Virus namanya virus dengue, ada di 4 serotype, ya, 1, 2, 3, 4. Virus ini ditransmisikan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, ya, Aedes albopictus. Jadi akan terjadi suatu periode demam akut, ya, kira-kira 1 minggu setelah masuknya virus. Jadi masa inkubasinya sekitar seminggu. Setelah masuknya virus akan muncul gejala klinis, akan mengeluh demam yang tiba-tiba tinggi, ya, kemudian disertai dengan sakit kepala, nyeri pada persendian dan otot-otot, kemudian ada juga gejala di pencernaan, bisa mual, muntah, nyeri ulu hati, jadi seperti itu. Dan demamnya itu hanya berlangsung 2-7 hari, tidak pernah lebih dari 7 hari. Nah, komplikasi yang bisa terjadi pada infeksi virus dengue ini yang fatal adalah terjadinya shock, di mana terjadi penurunan tekanan darah yang sangat drastis, dan bisa berakibat fatal sampai kematian. Yang kedua adalah bisa terjadi suatu perdarahan yang fatal bila perdarahan pada saluran cerna. Terjadinya komplikasi tersebut biasanya terjadi pada hari ke-4 sampai hari ke-6 demam. Jadi ada suatu fase di mana disebut fase kritis. Pada fase kritisnya kita harus sangat hati-hati terhadap pasien dengue karena ada risk atau risiko terjadi komplikasi. Ya, berarti memang ada gejala-gejalanya, Dok, ya, tidak langsung tiba-tiba langsung demam, hari pertama langsung ke rumah sakit, langsung minta proses lebih lanjut, tidak seperti itu. Berarti ada tanda-tanda prosesnya, atau ibarat medisnya atau fisiologinya ada seperti itu, Dok, ya. Dan itu juga menjadi hal yang penting diperhatikan oleh masyarakat, bahwa tadi dokter menyampaikan bisa shock.
Iya. Kemudian ada fase Iya, kritisnya, betul. hari kedua sampai hari ke-6 seperti itu. Hari Dan keempat. hari keempat sampai hari ke-6, dan itu menjadi hal yang penting diperhatikan oleh Iya, betul. masyarakat agar tidak terjadi yang tadi dikatakan dokter adalah shock hingga nanti kematian. Dan nanti dokter, kita akan melanjutkan perbincangan kita seperti apa yang dimaksud dengan fase kritis, kemudian apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan agar mencegah untuk tidak terjadi kematian. Dan pemirsa Bayi TV, tentunya nanti kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama Dr. Maria Susila terkait dengan demam berdarah setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami dalam Harmoni Bali dengan topik yang kita angkat pada sesi kali ini adalah tentang menjaga kesehatan di musim pancaroba, khususnya penyakit demam berdarah. Setelah tadi, Dr. Maria Susila telah menyampaikan terkait dengan banyak penyakit yang ada di musim pancaroba, tidak hanya DB saja, tapi kita akan berfokus kepada demam berdarah yang memang secara kasusnya sudah ada di masyarakat dan bahkan sudah ada kasus yang meninggal dunia. Untuk itu kita ingin mendengarkan lebih lanjut apa saja dan bagaimana tanda-tanda pasien atau orang yang terkena dari demam berdarah yang tadi telah disampaikan bahwa ini adalah dari virus ya dok ya, ternyata ya, perantaranya adalah nyamuk. Ya, gitu ya. betul. Nah itu bagaimana dari nyamuk, virusnya, ke nyamuknya, terus ke manusia, itu bagaimana dok prosesnya? Jadi masuknya virus ke dalam tubuh manusia itu melalui gigitan nyamuk. Ya. Ya. Nah, virus itu akan masuk ke dalam tubuh kita dan akan memicu respon tubuh kita, sehingga muncullah manifestasi klinis, ya, gejala klinisnya. Nah, manifestasi klinis infeksi virus dengue itu sangat bervariasi, jadi sangat lebar. Ada yang tanpa gejala, ada yang gejalanya ringan, ada yang dengue fever saja, demam dengue, ada yang demam berdarah dengue, kemudian ada yang shock, bahkan sekarang kita temukan kasus-kasus infeksi dengue yang melibatkan organ. Ini yang istilahnya expanded dengue syndrome atau isolated organopathy kalau istilah medisnya. Jadi bisa manifestasinya pada sistem saraf pusat, pada jantung, pada ginjal. Jadi sangat kompleks gejala klinisnya untuk saat ini dan sangat bervariasi. Jadi perjalanannya dari fase awal, saya boleh sebutkan ada 3 fase. Yang pertama adalah fase febrile namanya. Pada fase febrile itu gejala-gejala klinis yang muncul itu seperti yang saya sebutkan di awal tadi, akan muncul demam, kemudian ada demamnya akut tiba-tiba tinggi, kemudian ada sakit kepala, ya, kemudian nyeri-nyeri persendian, nyeri otot, mual, muntah, nyeri ulu hati seperti itu, dan itu sangat mengganggu si penderita. Nah, kemudian itu berlangsung biasanya hanya beberapa hari. Nah, setelah berakhirnya demam itu, itulah sebenarnya mulai masuk ke fase kritis, ya, fase kritis pada demam hari keempat. Jadi pada infeksi dengue itu kita seperti menghitung hari keberapa kita mulai mengalami sakit. Nah, ada yang namanya warning sign, ya, warning sign itulah tanda-tanda di mana akan mungkin muncul fase kritis tersebut. Ada beberapa warning sign yang perlu dikenali oleh pemirsa. Yang pertama misalnya apakah terdapat muntah yang terus-menerus, ya. Kemudian adakah nyeri ulu hati yang hebat. Kemudian adakah perubahan kesadaran, misalnya mulai menurun kesadarannya. Kemudian bisa kita juga lihat dari hasil pemeriksaan darah, karena kalau di awal kita bisa dengan melakukan pemeriksaan darah, kita akan lihat adanya suatu penurunan trombosit, ini yang dikenal di masyarakat, trombosit menurun. Kemudian yang perlu kita awasi lagi adalah peningkatan hematokrit, kekentalan darah. Bila terjadi penurunan trombosit yang sangat drastis disertai dengan peningkatan kekentalan darah yang dinilai dari hematokrit yang sangat cepat, dan itu menandakan kita masuk ke fase kritis yang harus segera mendapatkan tata laksana yang tepat. Jadi harus tepat, ya. Disitulah perlu atau ada perdarahan. Ini juga warning sign yang perlu kita ketahui. Apakah perdarahan di mukosa misalnya, tiba-tiba ada mimisan, tiba-tiba perdarahan gusi pada saat gosok gigi. Kalau pada wanita biasanya timbul menstruasi tiba-tiba. Itu juga termasuk warning sign yang harus segera mendapatkan
penanganan yang tepat di rumah sakit. Oke, berarti informasi ini yang paling penting adalah kita sebagai masyarakat itu lebih mengetahui warning sign-nya, Iya, betul. tanda-tandanya. Iya. Karena beredar di masyarakat ini, Dok, bahwa tadi dikatakan di hari keempat untuk bisa menjadi gininya pemeriksaannya. Iya. Bahkan ada di masyarakat yang sudah memprediksi, oh ini kena DB, jadi langsung aja bilang hari keberapa panasnya, udah langsung bilang hari keempat gitu, atau hari kelima atau udah 3 hari. Berarti tidak boleh seperti itu, Dok, ya? Kita akan mengenali tanda-tanda tersebut pada hari keberapa dia mulai menderita sakitnya. Kan pasien biasanya tahu kalau suatu proses akut, tiba-tiba dia demam. Sebelumnya dia biasa melakukan pekerjaan, apakah kuliah, kerja, tiba-tiba tidak bisa kerja, itu kita bisa hitung mulai hari pertama dia mulai sakit, ya kita hitungan harinya, ya. Dan kita ikuti warning sign-nya tersebut. Iya, berarti memang harus jujur ya, sampaikan hari kapan itu mulai panasnya, itu juga akan dihitung jadi pertimbangan dokter untuk mendiagnosis seperti itu, Dok, ya. Dan juga tadi dikatakan dokter bahwa memang ada demam berdarah yang tidak menimbulkan gejala berdarah seperti itu, itu juga berarti kan beda-beda. Beda-beda, sangat bervariasi. Jadi gejalanya sangat bervariasi. Ada yang ringan saja dia langsung sembuh, ada yang berat bahkan bisa fatal sampai kematian kalau tidak tertangani. Jadi variasinya sangat lebar. Nah, berarti pemirsa Bali TV harus mengetahui bahwa memang ketika terjadi demam, gejala-gejala yang disampaikan oleh dokter tadi, ya langsung saja ke pelayanan kesehatan, menuju ke dokter untuk pengecekan lebih lanjut seperti itu, Dok, ya. Dan tadi dokter juga menyampaikan bahwa tidak hanya trombosit berarti, Dok, ya? Iya, bukan hanya trombosit. Tapi trombosit salah satu parameter juga yang kita pakai. Ya, karena risk untuk bleeding juga dari trombosit. Karena banyak pertimbangan yang dilakukan untuk pengecekan lebih lanjut lagi. Nah, Dok, tadi dijelaskan bahwa memang ujung-ujungnya juga banyak bahaya yang timbulkan, shock seperti itu. Kalau shock itu seperti apa ya, Dok, yang terjadi pada pasien? Tanda-tanda shock itu pada infeksi demam berdarah itu bisa kita lihat dari yang pertama, pasien akan mengeluh sangat-sangat lemes, kemudian keringat dingin, kencingnya berkurang, bisa juga kesadaran mulai menurun, nadinya akan sangat cepat dan lambat. Nah, kalau ada tanda-tanda sangat lemes, keringat dingin, kencing sedikit pada fase-fase kritis hari ke-4 ke-6 itu memang harus segera mencari pertolongan, karena terapi utamanya adalah dengan pemberian cairan. Ya, makin awal kita bisa deteksi tanda-tanda kegawatan yang mungkin muncul, kita akan bisa memberikan penanganan yang tepat sehingga pasien bisa kembali sehat. Ya, tanda-tanda kegawatannya itu seperti apa tadi yang disampaikan dokter berarti, ya? Iya, betul. Tanda-tanda shocknya yang harus kita awasi, kemudian tanda-tanda adanya perdarahan. Kalau sudah ada tanda perdarahan, ya memang harus segera. Memang penanganan dengue itu, infeksi dengue itu tidak ada terapi yang spesifik, ya. Tidak ada antivirus, ya, tidak ada antivirus, tidak perlu antibiotika. Jadi terapi utamanya adalah hanya dengan terapi suportif namanya. Jadi kita memberikan cairan yang tepat kepada pasien sehingga volume cairan di pembuluh darah itu tetap terisi. Karena patogenesis atau bagaimana terjadinya shock pada infeksi dengue itu karena terjadinya cairan dalam pembuluh darah atau plasmanya. Ya, pembuluh darah kita itu kan berisi cairan dan sel darah. Nah, plasmanya ini, cairannya ini yang keluar dari pembuluh darah. Keluar dari pembuluh darah menuju interstisial namanya. Kalau plasmanya keluar, maka akan terjadi kolaps dia. Sel-sel darah numpuk. Kolaps daripada pembuluh darah ini akan menyebabkan perfusi atau aliran darah ke organ-organ vital akan sangat berkurang. Kalau ke otak berkurang menjadi kesadaran menurun, kalau ke ginjal berkurang menjadi kencing yang berkurang, dan lain-lain. Jadi itulah kegawatannya. Sehingga terapi yang kita berikan adalah memberikan cairan yang cepat untuk mengisi volume di dalam pembuluh darah tersebut sehingga kembali normal. Organ-organ vital mendapatkan darah yang cukup. Itu poin yang dalam penanganan dengue yang berat. Iya, berarti memang jangan disepelekan, Dok, ya. Ada gejala sedikit, jangan sampai pemirsa Bali TV, ini demam biasa. Bahkan ada beberapa dari masyarakat yang udah tinggal masukin paracetamol gitu, atau terapi tindakan sendiri tanpa penegakan dari dokter gitu. Itu yang sangat berbahaya karena banyak juga kasus-kasus yang terlambat, Dok, ya. Iya, betul. Terlambat sampai rumah sakit penanganannya ternyata dan fatal kan. Ya, karena kita di rumah sakit pusat rujukan kasus-kasus yang kita dapatkan sering sekali kasus yang sudah berat, yang sudah mengalami shock, ya. Karena pengenalan awalnya yang belum padahal fase kritisnya memang munculnya pada saat demam mulai menurun. Kalau demam mulai menurun,
disertai dengan warning sign tadi, itu yang harus hati-hati. Itu yang paling bahaya, Apalagi ada Dok, ya. perdarahan, lemes masih, nggak bisa makan atau muntah terus-menerus, nyeri ulu hatinya hebat, ya jangan diabaikan. Itu sudah tanda harus segera mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. Iya, dan itu menjadi hal penting, catatan penting bagi pemirsa Bali TV bahwa ketika ngerasa diri sendiri demamnya sudah lebih baik, biasanya demam, udah nggak panas nih, sudah sing ke bos nih gitu misalnya. Ya udah nggak usah lah ke dokter lagi, udah sehat, udah bisa jalan-jalan gitu. Tapi kalau disertai dengan warning sign seperti tadi, ada perdarahan, lemes, nyeri, nyeri ulu hati itu langsung segera muntah apalagi, dan itu juga harus segera. Jadi jangan menyepelekan, karena yang tadi disampaikan dokter, pasien dokter datang ke rumah sakit ternyata sudah dalam kondisi yang terlambat gitu, dan tidak menutup kemungkinan beberapa hari kemudian juga perburukan kondisi seperti itu, Dok, ya. Betul. Ya, ini catatan penting dibuat pemirsa Bali TV. Jadi jangan semua menyepelekan ketika demamnya sudah mulai menurun, itu hati-hati. Itu hati-hati kena prank istilahnya ya. Jangan sampai kena prank gitu ya. Harus segera penanganan. Dan tadi di ciri khas sama dokter juga menyampaikan bahwa poin penting yang harus dikritisi masyarakat, khususnya sebagai masyarakat awam, untuk warning sign itu adalah perdarahan, kemudian mual muntah, lemas, dan nyeri ulu hati. Dan juga hasil parameter laboratoriumnya. Kan saat ini orang demam, apalagi pada situasi pancaroba, demam berdarah banyak, kan masyarakat itu sudah terbiasa memeriksa darah. Jadi melihat trombosit menurun sudah tahu. Dan juga ada pemeriksaan di awal, NS1 antigen namanya. Bisa kita deteksi dari awal. Pada demam hari pertama pun kalau periksa NS1 positif, ya memang dengue, infeksi dengue, dan udah ada hasil trombosit. Jadi perlu dimonitoring trombositnya, dicek tiap hari. Kalau penurunannya tajam, PLT atau trombosit menurun tajam, dan di satu sisi hematokritnya meningkat, itu artinya ada tanda-tanda memang perlu mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. Oke, berarti itu poin penting selama proses perawatannya juga. Ini ada banyak masyarakat yang bertanya-tanya, Dok, kenapa saya diambil darahnya setiap hari gitu ya? Betul. Karena inilah rasionalnya, alasannya ada pemantauannya. Observasi dan monitoring itu treatmentnya. Itu tata laksana kita. Kita mengobservasi, memonitoring pasien sampai dia melewati fase kritis itu pada hari ke-6. Kalau sudah masuk fase recovery atau fase penyembuhan, itu sudah akan membaik. Pasien akan sehat kembali setelah hari ke-7 demamnya udah baik. Mungkin nggak, Dok, kalau misalnya dia di hari pertama 2, 3 sudah demam, trombosit mulai menurun seperti itu, tiba-tiba di hari ke-4 itu naik langsung trombositnya, itu? Saya kira tidak. Dia trombosit akan mulai meningkat setelah hari ke-7. Pada hari ke-7 lah dia mulai meningkat. Yang aman itu mungkin dia menurunnya tidak drastis. Hari ketiga dia normalnya trombosit itu kan di atas 150.000. Pada dengue di bawah 100.000. Misalnya hari ketiga dia 90.000, hari keempat dia hanya 80.000, 70.000. Jadi turunnya landai, tidak tajam. Yang turun tajam itu yang menjadi fokus perhatian kita. Ya, bagaimana caranya agar masyarakat tahu biar turunnya tidak tajam sekali, pelan-pelan melandai, tapi meningkatnya trombositnya semakin meningkat, itu apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Yang bisa kita lakukan kalau kita mendapatkan dugaan infeksi dengue dulu di rumah, yaitu belum ada tanda-tanda kegawatan, itu bisa dengan istirahat ya. Jadi memang harus istirahat, itu kunci juga. Yang kedua adalah minum air yang cukup. Air mineral, Dok? Iya, air mineral yang mengandung elektrolit juga. Minum sekuatnya sampai minum, sebisanya minum. Kemudian minum obat-obat yang untuk menghilangkan keluhan. Obat-obatnya pun terbatas, tidak boleh banyak obat. Jangan mengkonsumsi antibiotika, tidak perlu juga suplemen yang banyak, tidak perlu. Cukup yang aman mungkin paracetamol saja, ya silakan minum paracetamol, minum air yang cukup sambil memantau apakah ada warning sign atau tidak. Itu yang bisa dilakukan. Tapi kalau sudah ada warning sign harus segera ke rumah sakit, nanti dokter di rumah sakit akan memberikan tata laksana sesuai dengan kondisi pasien tersebut. Oke, atau lebih sederhananya, simpelnya, kalau sudah tidak mengetahui bagaimana teknis penata laksanaan, silakan langsung saja ke dokter dan untuk pemeriksaan lebih lanjut seperti apa. Nah, pemirsa Bali TV, kami juga mengundang pemirsa Bali TV untuk bergabung bersama kami jika ada pertanyaan terkait dengan topik kita pada hari ini, terkait dengan bagaimana musim pancaroba ini dalam menjaga kesehatan, khususnya terkait dengan topik kita yaitu penyakit demam berdarah dengue. Dan bisa langsung menghubungi line telepon kami di 0361 894 8400 atau 0361 894 8401.
Dan tadi dokter telah menyampaikan beberapa poin-poin penting terkait dengan warning sign yang harus diperhatikan oleh masyarakat ketika terjadi demam berdarah. Dan yang paling penting adalah demam berdarah itu yang paling diutamakan adalah bagaimana kita menjaga kesehatan kita, istirahat, dan jangan sembarangan minum obat ya dok ya. Iya, betul. Jangan tiba-tiba langsung beli antibiotik, dikit-dikit Iya. beli ini gitu ya, Iya, betul. tanpa ada konsultasi dari dokter gitu ya, itu sangat berbahaya sekali. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi seperti apa nanti dokter masyarakat untuk bisa mencegah agar tidak terjadi demam berdarah di lingkungan sekitar. Iya. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya dokter. Setelah pariwara berikut ini tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami di program Harmoni Bali. Tentunya edisi hari ini kita kedatangan Dr. Imade Susilo Utama, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropi dan infeksi. Dan setelah tadi kita berbicara banyak terkait dengan bagaimana proses terjadinya penyakit demam berdarah tersebut dan apa saja warning sign atau hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh masyarakat terkait dengan terjadinya bila dicurigai terjadinya demam berdarah. Dan selanjutnya kita akan membahas pada sesi ini terkait dengan pencegahan, apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat dan di lingkungan keluarga tentunya untuk dapat mencegah terjadinya demam berdarah agar tidak menyebar begitu saja. Tetapi kami juga mengingatkan pemirsa Bali TV untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon kami di 0361 894 8400 atau 0361 894 8401. Baik dokter, kita lanjutkan kembali perbincangan kita terkait dengan banyak sekali tadi kita mengulas tentang bagaimana proses jadi demam berdarah, warning sign, dan apa yang harus dilakukan ketika di rumah sakit. Nah sekarang sebagai masyarakat nih, yang awam tentunya tentang penyakit, tentang demam berdarah, apa yang harus kita lakukan itu dok? Ya, baik. Jadi yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pencegahan. Ya, pada penyakit infeksi yang ditularkan melalui vektor, jadi ada perantaranya seperti dengue itu perantaranya nyamuk, ya. Tentu pencegahannya adalah menghindari gigitan nyamuk. Oke. Ya. Nah, bagaimana cara menghindari gigitan nyamuk? Kita tahu berbagai cara yang sudah disampaikan juga oleh pemerintah dan sering disosialisasikan. Bagaimana kita mencegah perkembangbiakan nyamuk dengan melakukan 3M plus itu. Ya. Jadi usahakan di dalam rumah tidak ada genangan air. Itu poinnya. Karena dalam genangan air itulah tumbuhnya larva-larva yang kemudian akan bisa menjadi nyamuk. Sehingga kalau kita sudah menjaga lingkungan kita, lingkungan ini bukan hanya dalam rumah ya, lingkungan kita tidak ada genangan air dengan 3M plus itu, tentu tidak akan ada tidak bisa hidup nyamuk dari larva tersebut. Dan perlu kita ketahui bahwa kita tidak bisa sendiri melakukan pencegahan ini, jadi harus bersama-sama dalam satu lingkungan. Karena seekor nyamuk yang sebagai penular, sebagai yang mentransmisikan itu bisa terbangnya sampai 100 meter. Jadi dalam areal 100 meter dari rumah kita juga harus kita bersama-sama melakukan. Makanya kegiatan pencegahan itu harus dilakukan secara bersama-sama dalam satu lingkungan. Misalnya ada satu yang menderita infeksi dengue, artinya di sana sudah ada virus dan ada memang vektornya, ada nyamuknya. Jadi risiko orang-orang di sekitarnya untuk mendapatkan infeksi itu kan ada. Karena si nyamuk itu setelah dia menggigit dan menimbulkan infeksi, kalau tidak diteplok misalnya sama yang digigit itu, dia terbang lagi, dia akan gigit orang lain, dia masih bawa virus, dia akan menyebarkan lagi. Makanya sering kita dapatkan dalam satu keluarga itu bisa beberapa orang yang mendapatkan infeksi dengue atau DB ini. Ya. Itu yang poin yang paling penting di dalam pencegahan infeksi dengue. Ada juga sekarang perkembangan terakhir, kalau boleh saya informasikan, sudah ada akan rilis daripada vaksin demam berdarah. Tentu itu juga membuat kita suatu pengharapan bahwa kita bisa mencegah infeksi dengue. Tetapi vaksin tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa di dalam pencegahan tanpa disertai dengan mencegah gigitan nyamuk dengan melakukan 3M plus tadi. 3M plus tadi ya, berarti yang paling penting utama sekali adalah 3M plus tadi dok ya. Bagaimanapun karena kita tahu bahwa ini adalah merupakan virus, jadi yang dimana nyamuk merupakan perantara.
berarti kasihan banget nyamuknya dok ya. Jadi kambing hitam dia ya. Padahal dia hanya perantara seperti Iya, itu. betul. Nyamuk jadi kalau sudah di radius 100 meter di Iya. perumahan atau di lingkungan rumah tersebut harus segera aktif juga melapor berarti Iya, ya. betul, Jangan betul. disembunyikan gitu Iya, ya. iya, iya. Ketika ada satu yang tergigit ya langsung laporkan ke ketua lingkungan atau ketua RT RW seperti itu, langsung sampaikan karena radius 100 meter itu bisa saja terkena dengan melakukan 3M+ yang sudah sangat sering sekali digelorakan seperti Iya, itu. betul. Tadi informasinya bagus sekali itu dok, terobosan baru, artinya ada hal baru dari vaksin ini. Iya. Tadi statement dokter juga menyampaikan bahwa bukan vaksin yang utama, Iya. tetapi 3M+ itu tadi yang utama. Jadi jangan baru ada terobosan ini tiba-tiba udah vaksin gitu ya dok ya. Tidak berarti dok ya. Iya, tidak. Jadi harus bersama-sama. Iya. Dan peran dari semua kalangan juga penting Iya, berarti di betul. sana. Secara bersama-sama. Nah, kalau tadi dikatakan dokter berarti di area genangan air, itu berarti genangan air yang bersih, kotor, got seperti itu bagaimana? Kadang genangan yang bersih malah. Iya, genangan yang bersih malah nyamuk dulu suka di tempat yang bersih. Contoh saya ambil contoh misalnya di kamar mandi. Kalau kamar mandi itu menggunakan bak mandi, ya bak mandinya nggak dipakai, misalnya genangan airnya dalam jangka lama itu akan tumbuh larva. Kemudian kolam-kolam juga yang tidak ada tidak ada ikannya, itu ada juga program lain pencegahan dengan abate itu. Ya, abate juga bisa untuk membunuh larva nyamuk paling tidak sehingga tidak muncul nyamuknya. Yang poin pentingnya sebenarnya mencegah larva nyamuk itu tidak menjadi nyamuknya, tidak muncul larva. Bukan hanya dengan fogging atau misal fogging itu kan sebenarnya hanya membunuh nyamuk dewasa. Kalau nyamuk dewasanya dibunuh, tidak ada nyamuk dewasa, larvanya masih ada di dalam genangan-genangan air tanpa melakukan 3M+ ya muncul nyamuk lagi, nanti semprot lagi kan bebannya tinggi. Lebih bagus fokusnya kepada 3M+ untuk pencegahan daripada hanya fogging. Itu yang menjadi mispersepsi mungkin dari kalangan masyarakat ya. Ada demam berdarah langsung telepon, ayo fogging gitu. Padahal sebenarnya poinnya adalah di larvanya itu. Iya, betul, kita mencegah. Fogging hanya sebatas mematikan nyamuk dewasa. Gitu ya. Jadi penting diperhatikan oleh masyarakat, pemirsa Harmoni Bali, bahwa ketika terjadi demam berdarah bukan fogging solusinya, tapi bagaimana 3M+ itu kita perhatikan. Bahwa tadi menarik ya dok ya, lebih suka genangan air yang bersih ternyata, bukan got-got seperti itu ya. Genangan air yang bersih. Jadi kalau ada air hujan, ada tampungan, ya segera aja kita lakukan untuk membuang airnya. Intinya larvanya kita cut gitu ya perkembangannya. Ya, sehingga larvanya udah ini kan enggak tumbuh nyamuk ya. Enggak menjadi nyamuk kan. Daripada kita bunuh nyamuknya, larvanya masih banyak kayak jadi nyamuk lagi, dia akan siap menggigit. Karena virus itu ada di sekitar kita kan, karena kita juga kasus dengue itu endemik, artinya enggak bisa diabaikan. Iya. Kawasan kita soalnya dok ya, jadi memang sudah sangat ya bagaimanapun juga kita harus bisa lebih jeli dan lebih prevent atau mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya terkait dengan demam berdarah ini. Dan pemirsa Bali TV, kami mengingatkan bahwa pemirsa Bali TV dapat bergabung bersama kami melalui line telepon kami di 0361 894 8400 atau 0361 894 8401. Kami masih menunggu partisipasi pemirsa Bali TV dengan topik kita di musim pancaroba ini, bagaimana kita menjaga kesehatan, khususnya untuk demam berdarah ini. Ya dokter, kita kembali lagi sambil menunggu pemirsa Bali TV bergabung gitu. Kalau vaksin ini bagaimana dok? Apakah vaksin ini dilakukan reguler dalam jangka waktu tertentu atau hanya sekali saja bisa atau bagaimana? Ya, vaksin diberikan itu dalam 2 kali pemberian selang 3 bulan. Selang 3 bulan ya? Ya, selang 3 bulan diberikan 2 kali pemberian, diharapkan dapat memberikan respon imun dan dalam artian bisa mencegah terjadinya infeksi dengue atau juga mencegah terjadinya infeksi dengue yang berat. Ya, itu yang menjanjikan untuk kedepannya. Oke, berarti pertama 3 bulan kemudian diberikan lagi. Dalam 2 kali. 2 kali saja. 2 kali saja pemberian. Ya, kalau tanpa melakukan pemeriksaan, ini bedanya, tanpa melakukan pemeriksaan sebelumnya. Jadi karena pembuatan vaksin ini agak sulit ya, karena kita mengenal ada 4 serotipe virus. Jadi bagaimana vaksin itu bisa mengcover keempat tipe virus tersebut, ya karena kita kalau hanya 1-2 ternyata yang kena 3-4 ya tidak di-cover, sehingga bisa mengcover semua serotipe yang ada. Ya, kalau misalnya ada dari masyarakat yang sudah pernah terkena demam berdarah, apakah diperbolehkan untuk bisa? Karena infeksi demam berdarah itu bisa berulang. Ya, bisa sampai 4 kali karena
Ada 4 serotipe. Kalau infeksi pertama kena serotipe 1, dia tidak mempunyai kekebalan terhadap serotipe yang lain. Itu bedanya. Ya, Nah, ya, itulah. ya. Jadi tidak ada kekebalan. Kalau kita kena digigit nyamuk, dikasih sama nyamuknya virus serotipe 2, ya kena lagi. Kemudian berikutnya kena lagi serotipe 3, ya kena lagi. Berikutnya 4, ya makanya kita di masyarakat kan ada beberapa orang yang mendapatkan infeksi DB atau kena demam berdarah itu berulang kali karena memang bisa dijelaskan oleh jenis virusnya yang ada tidak satu jenis virusnya serotipe. Iya, berarti memang di vaksin ini udah mencakup 4 serotipe itu, Dok, betul. ya. Iya, kembali lagi ke sistem imun berarti ini, Dok, ya. Jadi, ada yang mengatakan masyarakat seperti dokter juga menyampaikan tadi sudah pernah kemudian dalam jangka waktu beberapa bulan kena lagi gitu. Apa kok bisa kena gitu, dan masyarakat memikirkan ini apa karena sistem imun yang lemah atau kondisi tubuh atau lingkungan atau bagaimana, Dok? Bahkan sebaliknya mungkin ya. Jadi bukan berarti sistem, memang peran respon imun yang tinggi, tetapi prediktornya masih sulit kita bilang. Ya, jadi kita bilang apakah infeksi dengue yang ini akan menjadi berat atau tidak, kita masih belum bisa memprediksi secara pasti. Yang penting kita harus ikuti. Tetapi kita harus mempunyai perhatian pada suatu kondisi khusus, itu namanya special population, pada populasi khusus di mana infeksi dengue itu akan mempunyai kecenderungan lebih berat. Itu yang menjadi perhatian. Pertama adalah misalnya infeksi dengue pada kehamilan. Hati-hati. Ya, karena kalau kehamilan dengan dengue itu perlu penanganan yang lebih khusus karena melibatkan juga ada janin di dalamnya dengan berbagai kompleksitasnya di sana. Yang kedua, infeksi dengue pada mereka yang berusia tua. Ya, hati-hati juga karena biasanya usia tua juga dengan berbagai penyakit kronik yang lain. Kemudian infeksi dengue pada mereka yang sangat muda atau pada anak-anak, nanti dokter anak yang akan menangani lebih detail. Dan kemudian pada dewasa juga ada infeksi dengue pada kondisi penyakit-penyakit kronis, misalnya dengue pada orang dengan gagal jantung, dengue infeksi DB pada orang dengan gagal ginjal yang cuci darah, pada orang dengan gangguan liver. Itu perlu penanganan yang lebih khusus untuk infeksi DB-nya, karena kita juga harus melihat kondisi penyakit penyertanya, memang penyakit underlying disease namanya, penyakit yang sudah ada sebelumnya yang harus ditangani juga. Ya, berarti memang underlying disease itu pun juga menjadi faktor juga. Ya, faktor yang bisa memperberat prognostik namanya. Prognostiknya di kemungkinan outcome-nya yang outcome dari dengue. Itu menjadi perhatian juga ya. Jadi memang tidak sembarangan bahwa saya terkena DB kemudian kok nggak sembuh-sembuh, ini amalia atau gimana gitu ya. Bukan begitu berarti pemirsa ya. Berarti memang ada prognostis yang disampaikan dokter tadi. Ya, kemudian kembali lagi menarik sekali dokter menyampaikan tadi bahwa kalau vaksinnya untuk yang penyakit-penyakit seperti tadi bahkan kepada ibu hamil itu bisa, Dok, atau tidak? Ibu hamil jangan dulu ya, mungkin belum, karena perlu berbagai penelitian. Jadi vaksin pada ibu hamil mungkin ada yang khusus, kita lebih khusus ke yang bukan. Ya. Kalau kepada penyakit-penyakit lainnya seperti tadi ada bisa. Yang penyakit kronis bisa berarti bisa. Ya. Dan kemudian juga masalah yang terjadi di masyarakat berarti lingkungan itu menjadi peran juga, sistem imun atau gimana kita menjaga gitu. Ada juga isu di masyarakat, Dok, terkait dengan kalau kena DB jemuran aja gitu misalnya. Itu bagaimana? Itu mitos atau fakta sebenarnya, Dok? Jemuran dalam artian kalau intinya tetap harus istirahat ya kalau jemuran untuk ini sih tidak masalah ya, tidak masalah sih. Yang penting bed rest ya, jangan aktivitas yang banyak lagi kalau sudah mendapatkan infeksi DB dan minum yang cukup. Gitu. Ya boleh, silakan aja. Tetapi tetap dengan pengawasan terhadap kemungkinan warning sign yang saya sampaikan tadi. Iya, berarti itu yang menjadi poin penting di awal ya. Ya, pemirsa Sahabat TV, sekali lagi kami mengingatkan pemirsa Sahabat TV dapat bergabung bersama kami di line telepon kami di 0361 894 8400 atau 0361 894 8401 untuk bergabung bersama kami langsung menanyakan pertanyaan pemirsa Sahabat TV kepada Dr. Made Susila Utama, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi. Bisa langsung menanyakan terkait dengan situasi di pancaroba. Kalau kita berbicara pancaroba berarti kan banyak apa namanya, Dok, dari musim saat ini sekarang kita katakan musim hujan mau ke musim kemarau gitu. Demam berdarah menjadi salah satunya gitu. Berarti lingkungan yang memang seperti apa itu kalau dikatakan pancaroba?
Ya, jadi kaitan dengan pancaroba memang faktor lingkungan sangat berperan ya. Bagaimana kita menjaga kebersihan lingkungan sehingga tidak memungkinkan tumbuhnya vektor, nyamuk dan lain-lain, juga kaitan dengan penyakit-penyakit infeksi lain yang juga bisa menular pada saat musim pancaroba seperti diare, infeksi leptospira dan lain-lain. Itu harus menjadi pertimbangan-pertimbangan kita. Jadi dengan menjaga kebersihan lingkungan tetap dijaga, 3M plus dilaksanakan, mudah-mudahan kita tidak mendapatkan penyakit-penyakit infeksi tropik pada peralihan musim seperti saat ini gitu, Pak Jagat. Oke, berarti dapat disimpulkan memang 3M plus menjadi poin penting bagi masyarakat. Bagaimana kaitannya di musim pancaroba seperti ini untuk bisa mencegah terjadi demam berdarah. Selain tadi 3M plus pun juga kita sebagai masyarakat di lingkungan sendiri harus lebih aware dan lebih perhatian jika ada memang satu yang terkena, langsung dilaporkan dalam artian untuk upaya-upaya pencegahan lainnya. Dan fogging bukan merupakan solusi utamanya, Dok ya. Iya, betul. Masih banyak lagi yang bisa dilakukan. Yang paling penting 3M plus, ada menjaga sistem imun, serta jika ingin melakukan preventif lebih awal bisa dilakukan dengan vaksinasi dengan jeda 3 bulan. Dan pemirsa Bali TV, kami masih memiliki ulasan-ulasan menarik lainnya bersama Dr. Susilo Utama. Setelah pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa Bali TV, terima kasih Anda masih bersama kami di program Harmoni Bali dengan topik kita pada hari ini terkait dengan bagaimana menjaga kesehatan di musim pancaroba, khususnya terkait dengan penyakit demam berdarah. Dan tadi kita telah membahas begitu banyak ulasan dari dokter terkait bagaimana perjalanan penyakit dari demam berdarah yang berawal dari virus, kemudian menular, dan bagaimana pencegahannya dan hal-hal preventif atau pencegahan lainnya yang bisa dilakukan. Yang dimana 3M plus menjadi poin utama dan penting selain tindakan-tindakan pencegahan lainnya. Dan saat ini juga kami tetap mengundang pemirsa Bali TV untuk bergabung bersama kami di 0361 894 8400 atau 0361 894 8401. Dan kita akan kembali lagi kepada Dr. Ade Susilo Utama terkait dengan kita berbicara sekarang terkait dengan fenomena di lapangan, khususnya di Bali, ini Dok. Ya, bagaimana yang dokter lihat fenomena di lapangan terkait dengan kasus yang terjadi, apakah memang melihat kasusnya yang semakin meningkat, dan bagaimana dari masyarakatnya, apakah memang sudah paham atau perlu diedukasi lagi atau bagaimana? Silakan dokter. Ya, saya cerita berdasarkan pengalaman saya di dalam melakukan praktek di rumah sakit. Ya, kasus-kasus infeksi DB itu, infeksi dengue yang dikenal di masyarakat dengan DB itu memang ada suatu periodik. Periodik itu di mana akan terjadi peningkatan kasus. Jadi jumlah kasus-kasus yang dirawat, yang ke poliklinis itu meningkat pada musim hujan. Ya, jadi menjelang musim hujan sudah mulai. Jadi kalau kita boleh bilang pada akhir-akhir tahun, akhir tahun November, Desember itu mulai DB-nya mulai merangkak. Kalau data realnya mungkin dari Dinas Kesehatan yang memberikan, saya hanya berdasarkan pengalaman saya. Nah, yang kedua, kasus itu kan terus tetap tinggi selama masa musim hujan tersebut sampai musim peralihan. Jadi sekitar Maret, April itu masih tinggi. Setelah April kita masuk musim kemarau masih tetap ada, tetapi jumlah kasusnya tidak sebanyak pada saat peralihan musim atau pancaroba. Memang pancaroba itu poin yang penting yang harus kita lihat, bahwa akan terjadi lonjakan kasus. Nah, kita kan sudah tahu sebenarnya pancaroba itu akan muncul. Oh, ini muncul. Mestinya kita semua sudah harus bisa mengantisipasinya dengan mencegah kemungkinan terinfeksi DB itu dengan melakukan tindakan-tindakan tadi, sehingga tidak berulang-berulang terjadi pelonjakan kasus pada pancaroba. Dan kita tahu angka kematian juga ya sayang sekali kalau sampai meninggal karena DB kan, karena hanya demam akut yang tidak mendapatkan penanganan yang cepat sampai fatal, itu sangat kita sayang. Karena infeksi DB itu adalah infeksi yang bisa dicegah dan bisa ditangani asalkan kita bisa deteksi lebih awal dan mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat gitu loh. Itu poinnya. Ya, cepat dan tepat. Dan tadi dokter mengatakan fenomena sekarang di bulan Maret April ini sedang tinggi-tingginya, Dok ya. Masih jadi, tinggi. Sekarang berarti di lapangan masih tinggi sekali kasusnya, Dok ya. Ya, masih kita dapatkan banyak, kita rawat pasien-pasien dengan demam berdarah.
Dan pesan dari dokter juga bahwa penanganan cepat dan tepat ini yang di masyarakat yang memang apa poin yang paling sepengalaman dokter di lapangan, apa poin yang penting yang perlu diketahui oleh masyarakat selain tadi kita ulas banyak tentang pencegahan, yang mungkin dokter mengira bahwa masyarakat ini masih kurang ini hal yang diketahui ini. Jadi dengan mengenali gejala, ya misalnya ada gejala yang saya sampaikan tadi, demam yang akut, demam yang tiba-tiba tinggi, disertai nyeri kepala, nyeri otot, nyeri sendi, mual, muntah, nyeri ulu hati, dalam 1-2 hari kemungkinan infeksi DB. Kalau itu kita tinggal di daerah endemik seperti saat ini. Dan juga kemungkinan infeksi yang lain, jadi ada beberapa kemungkinan. Tetapi DB lah yang kita pikirkan pertama, dan kita harus segera melakukan pemeriksaan darah lengkap dulu. Silakan. Dengan darah lengkap itu kita bisa menduga adanya penurunan trombosit. Memang penurunan trombosit hari ketiga dia mulai menurun. Tetapi tanda-tanda awalnya sudah ada, leukosit yang turun, limfopeni dan lain-lain sudah bisa kita. Apalagi kalau kita bisa memeriksa NS1 di awal, kita tahu positif, kita sudah tahu ini infeksi demam berdarah. Dan yang kedua yang dari pemirsa yang mengenali warning sign tadi. Kalau ada warning sign ya jangan dirawat di rumah. Kalau sudah ada warning sign itu tandanya memang harus segera mendapatkan penanganan di tempat layanan kesehatan untuk mendapatkan cairan melalui intravena. Jadi melalui infus itu penanganan yang utama dengan memberikan cairan yang cukup, dan kita awasi monitoring karena fase-fase kritis itu hanya berlangsung singkat sebenarnya, hanya 2 hari 48 jam. Setelah kita melewati 48 jam itu fase kritisnya, kita akan masuk fase recovery dan akan terjadi perbaikan daripada infeksi DB-nya. Nah, kalau kita berbicara terkait recovery ini dok, kalau recovery yang harus dilakukan oleh pasien untuk bisa menstabilkan kondisinya seterusnya, apa yang harus dilakukan pasca DB gitu misalnya? Pasca DB, kalau pasca DB biasanya sudah akan terjadi perbaikan. Tanda-tanda perbaikan trombositnya, kalau dari hasil laboratorium trombositnya mulai naik ke arah normal. Yang kemudian tanda yang bisa kita kenali adanya ini nafsu makan yang mulai membaik, itu tanda yang sangat jelas akan kelihatan. Karena pada fase kritis itu di awal demam itu dengan gejala mual, muntah, nyeri ulu hati, biasanya pasien tidak bisa makan minum sama sekali, akan sulit sekali. Nah, kalau sudah mulai nafsu makan membaik, kencing juga sudah normal. Kemudian ada juga tanda yang lain adanya suatu ras, jadi munculnya ruam di kulit pada fase pemulihan. Jadi ada bintik-bintik putih seperti panu, itu namanya ruam konvalesen. Itu juga tanda perbaikan yang bisa muncul pada fase recovery setelah trauma. Itu aman-aman saja, jadi tidak perlu khawatir kalau sudah melewati hari ke-7 muncul ruam tersebut. Dan biasanya keluhan yang masih ada pada fase recovery itu hanya paling lemas dan cepat lelah, tapi dengan istirahat yang cukup setelah fase recovery akan kembali normal lagi, bisa aktivitas seperti biasa kembali. Oke, berarti memang fase recovery pun juga tetap penting diperhatikan, dok, Iya, ya. betul. Karena memang ada gejala-gejalanya. Yang paling penting poinnya ketika sudah merasa lebih baik atau fase recovery itu adalah tidak muncul lagi warning sign seperti yang tidak ada warning sign pada fase warning sign itu muncul pada fase febrile itu menjelang fase kritisnya. Jadi pada demam hari kedua, ketiga, menjelang menuju hari keempat itu. Oke, berarti recovery memang tetap penting untuk diperhatikan, pemulihan menjaga kondisi tubuh yang paling biasanya masih lemas-lemas saja. Iya, betul. Ya, mungkin sesi terakhir dokter, apa yang bisa dokter sampaikan kepada masyarakat agar terkait dengan topik kita menjaga kesehatan di musim pancaroba yang terkait dengan demam berdarah ini. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Jadi buat pemirsa Bali TV semua, jadi dalam kita menghadapi musim pancaroba, perubahan musim seperti saat ini, dan itu rutin karena kita beriklim iklim tropis, kita harus waspada. Menjelang pancaroba itu munculnya berbagai penyakit-penyakit tropik infeksi seperti demam berdarah, diare, leptospira, dan berbagai penyakit infeksi yang lain. Tapi khusus pada demam berdarah, mohon perhatikan tanda-tanda awalnya, gejala klinis awal daripada demam berdarah, adanya demam yang akut, demam yang tiba-tiba, kemudian disertai dengan sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, mual, muntah, dan nyeri ulu hati dan lemas. Itu harus kita lanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan untuk mengkonfirmasi apakah kemungkinan DB atau tidak, dan segera konsultasikan dengan dokter. Dan yang kedua adalah kenali warning sign daripada infeksi demam berdarah tersebut. Apakah ada muntah yang terus-menerus, nyeri ulu hati, kemudian ada perdarahan hidung
gusi atau menstruasi atau perdarahan organ dalam menstruasi yang di luar schedule atau lebih banyak, dan kemudian ada peningkatan daripada hematokrit namanya atau penurunan trombosit yang cepat. Kalau mendapatkan tanda-tanda atau warning sign tadi harus segera mencari pertolongan. Jadi intinya penyakit infeksi virus dengue atau demam berdarah ini penyakit yang bisa dicegah dan bisa kita tangani selama pasien datang lebih awal. Satu lagi, infeksi DB adalah infeksi yang bisa kita cegah munculnya. Jadi kita tidak perlu menghadapi lonjakan kasus selama kita bisa melakukan pencegahan dengan kita lakukan dengan baik, dan harus secara bersama-sama dengan 3M+, kita bersama-sama di lingkungan, menghindari genangan air, mencegah larva menjadi nyamuk, dan kemudian satu lagi ke depan mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan adanya vaksin yang bisa membantu mencegah munculnya infeksi demam berdarah. Demikian mungkin Pak Jagat dan pemirsa. Baik, terima kasih dokter. Satu statement yang saya tangkap adalah dapat dicegah dan ditangani. Jadi masyarakat tidak perlu terlalu khawatir asalkan mengetahui warning sign tadi dan melakukan pencegahan 3M+ dan beberapa hal lainnya seperti vaksinasi. Ya, terima kasih Dr. Imade Susilo Utama, SPPD KPTI yang telah hadir di studio kami dengan memberikan informasinya. Terima kasih sekali lagi dokter. Terima kasih semua. Dan pemirsa Bali TV, terima kasih juga atas partisipasi dan kebersamaan pemirsa Bali TV dalam program Harmoni Bali. Akhir kata, saya Agus Jagat Raya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.